Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only EQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @resnayusa. Terus ada akun Instagramnya EQ Media di @EQ dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi. Mengomentari King Oger episode ke-15. Yes, konten mengomentari dari King Oger. Mari aja kita mulai langsung episode ke-15. Kaguragi ini sedang mengunjungi seorang peramal yang perkataannya ini malah membuatnya merasa bahwa Suzume sedang dalam masalah. Suzume siapa? Adiknya ya. Kuroda lalu muncul dengan panggilan telepon dari Rakles yang malah ingin agar Kaguragi memperkenalkannya kepada Jeremy. Nextnya Kaguragi lalu menyetujuinya dan meminta Kuroda untuk menghubungi Jeremy. Kuroda dengan sedikit khawatir bertanya bagaimanakah kabar dari Suzume. Tetapi Kaguragi mengatakan bahwa tenang aja, dia kuat dan kita tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Kemudian Kaguragi membawa Jeremy ini ke istana sambil menikmati makanan dan menceritakan tentang pertemuannya dengan Rakles. Next, Kaguragi ini mengatakan bahwa tidak ada yang perlu kita khawatirkan dengan adik perempuannya tersebut dan dia lalu pergi ke area balkon. Kuroda lalu memberitahu Jeremy bahwa Suzume ini adalah adik kecil Kaguragi yang sangat berarti banget bagi Kaguragi dan dia adalah sosok kakak yang sayang banget sama adiknya. Kuroda di sini menjelaskan bahwa kemurkaan God telah terjadi 15 tahun yang lalu di mana dunia lalu mengalami kelaparan yang besar. Raja Tofu di sana menyimpan semua makanan yang tersisa dan imbasnya rakyatnya semua lalu kelaparan. Menarik juga tentang hal itu adalah hal di mana Kaguragi membangkitkan movement pemberontakan atas nama rakyat yang nextnya membuat Kaguragi menjadi seorang raja. Kita lanjut, next di Enkosopa. Yanma dan juga Gira sedang melakukan obrolan via video dengan Himeno dan juga Rita tentang Rakles dan juga Kaguragi. Himeno bertanya-tanya apakah mereka bersekongkol bersama-sama ataupun terlihat bersiasat lagi. Jeremy masuk dan bercanda bahwa apakah aku masuk ke dalam sesi gosip kerajaan ini? Dia memberikan informasi bahwa mungkin ada alasan yang baik untuk sifat Kaguragi tersebut yang selalu menampilkan dua sisi. Orang lain menolak untuk memikirkannya, namun Gira di sini mengatakan bahwa dia tidak meragukan Kaguragi. Jeremy lalu mengejutkan mereka gitu kayak dengan fakta-fakta bahwa Kaguragi ini memiliki seorang adik perempuan bernama Suzume. Dia ini telah sakit sejak kecil dan Kaguragi ini lalu mengambil langkah-langkah untuk melindungi Suzume. Suzume ini adalah satu-satunya keluarga yang tersisa buat Kaguragi. Posisi Suzume saat ini dia tinggal sebagai tawanan di istana Rakles. Tetapi posisi resmi dinyatakan katanya sebagai calon tunangan dari Rakles. Gira lalu tertawa di sana terbahak-bahak dan mengatakan bahwa mereka seharusnya pergi untuk membawa kembali adik perempuan Kaguragi tersebut. Sehingga dia berpikir ini adalah sebuah rencana menyelamatkan Kaguragi sekaligus mempermalukan Rakles Hesti. Yanma, Himeno, dan Rita lalu bergabung untuk membantu Gira untuk menyusup ke dalam istana dengan menyamar ketika mereka sedang merayap menuju istana tersebut. Dia lalu bertemu dengan Kogane yang sedang bermain dengan bocil-bocil. Tetapi nyatanya kita lihat dia tidak sebaik Gira ya dalam berperan sebagai raja yang sosokan jahat. Jadi mereka di sana malah mengingat Gira dan sedih. Gira harus melarikan diri dari seorang penumpang di sana karena dia di sana cuma cosplay. Dan next di istana, Rakles lalu menyambut Jeremy dan berterima kasih atas kedatangannya tersebut dan ingin tahu lebih banyak tentang kemungkinan apa yang terjadi jika manusia dan Bagnarak dapat bekerja sama. Jeremy mengatakan itu tidak akan mudah sih. Jadi Rakles ini malah menawarkan diri untuk ikut dalam bernegosiasi perihal perdamaian tersebut. Jeremy akan setuju jika Rakles melepaskan adik perempuan Kaguragi dulu dan membiarkannya kembali ke Tofu. Kaguragi di sana lalu terkejut. Kaguragi sangat berterima kasih atas tindakan baiknya Jeremy, tetapi Rakles ini mengatakan bahwa dia menyesal tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Keputusan ada pada Suzume katanya, bukan dari dirinya sendiri. Sementara itu Gira lalu berhasil naik ke kamar Suzume melalui jendela. Dia nampaknya kesulitan membangunkannya, tetapi ketika dia terbangun, Gira malah tertawa terbahak-bahak dan mengatakan bahwa dia datang untuk menculiknya. Tentu saja Suzume berteriak, emang aneh Gira ya. Next, saat mereka berjalan, Kaguragi mendengar jeritan itu dan bergegas ke menara Suzume tersebut. Gira bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Suzume lalu terkejut melihat bahwa saudaranya yang sedang mengungkapkan kekhawatirannya tersebut ya ada di depan dia, di hadapan dia gitu. Dia malah senang gitu melihat bahwa dia baik-baik saja si Kaguragi ini. Next, Suzume bertanya kepada Kaguragi apa yang dia lakukan di sana sebetulnya. Di sana ada Rakles juga dan menceritakan kepada Suzume tentang penawaran tersebut. Tetapi dia mengatakan bahwa dia mencintai Rakles
dan ingin tinggal di situ. Dia mengatakan bahwa dia merasa jauh lebih baik tinggal di istana Sugodam daripada untuk kembali ke Tofu. Dan dia ingin kelak mati di Sugodam dan dikuburkan bersama dengan Rakles. Suzume mengatakan bahwa dia tidak akan pernah memaafkan saudaranya jika dia memisahkan mereka. Rakles lalu membuat penawaran lain. Dia akan membantu bernegosiasi tentang perdamaian antara manusia dan Bagnarak jika Tofu setuju menjadi negara di bawah mereka, di bawah komando si Sugodam. Rakles mah emang otak utama emang ke politik kekuasaan. Saat itu, kita pindah lagi. Bosimar lalu datang memberitahu Rakles bahwa raja-raja lainnya sudah ada di sana untuk bertemu dengannya. Mereka menuju ruang tahta di mana Yanma, Himeno, dan Rita terlihat tidak setuju dengan Rakles yang bertindak sendiri mengenai hubungan antara manusia dan juga Bagnarak. Tetapi Rakles mengatakan bahwa aliansi mereka ini sudah berakhir dan dia tidak berniat untuk bersekutu dengan ketiganya. Kaguragi mengatakan bahwa Tofu akan menghormati perdamaian. Dia membungkuk dan berjanji kesetiaan dan juga seperti berjanji pengabdian kepada Rakles demi kemakmuran negara. Di tempat lain di terowongan, Kamejim lalu memberi tugas kepada Baijim untuk mencuri Gar Tarantula. Jadi Baijim mulai menyerang Sugodam. Kaguragi lalu memberitahu yang lain untuk membiarkannya menangani ini sendiri. Kaguragi lalu henshin dan menghancurkan Sana Gims sebelum terfokus pada Baijim tersebut. Gira baru saja melompat dari menara Suzume dan juga henshin untuk membantunya menghadapi para anak buah Baijim. Baijim dengan sopan meminta Kaguragi untuk menyerahkan harta karun Tarantula tersebut. Kaguragi menghargai kejujuran tersebut, tetapi dia mengatakan bahwa jika ingin sesuatu, kamu harus ingat untuk menipu. Kaguragi memberikan serangan finish kepada Baijim, tetapi Bagnarak itu malah tumbuh membesar sambil meminta maaf atas masalah ini. Jeremy lalu tiba dan meminta izin untuk mengakhiri ini semua. Next, Kaguragi lalu terkejut melihat penampilan aneh Gira, tetapi bagaimanapun, dia menghargai bantuan Jeremy untuk membawanya pada kesimpulan yang baik di sana. Jeremy ini mengatakan bahwa dia sangat lemah gitu ketika menyangkut tentang hal berbau keluarga. Nah, Kaguragi malah bilang omong kosong katanya. Selama orang-orang Tofu termasuk Suzume makan dengan baik dan tersenyum, semuanya adalah hal yang sebanding. Gira lalu datang dan mengatakan bahwa dia melihat seberapa khawatirnya Kaguragi untuk adiknya tersebut. Walaupun di dalam hati dia tahu bahwa Kaguragi bukanlah seorang pembohong, Kaguragi juga menghargai kata-kata Gira pada akhirnya. Dia berkata bahwa mereka tidak perlu khawatir. Suzume menyaksikan dari menara dan mengatakan bahwa dia juga akan melakukan hal yang kotor untuk melindungi Tofu. Kemudian Jeremy ini bergabung dengan Rakles. Kaguragi dan Douga di pintu masuk terowongan sarangnya Bagnarak. Di sana kayak Jeremy juga menawarkan diri untuk menemani Rakles, tetapi Rakles ingin pergi sendirian. Di sana Jeremy lalu menceritakan sebuah petikan dari cerita yang besar. Katanya harta karun sejati adalah manusia dan Bagnarak yang bekerja sama, berdampingan dan hidup dalam perdamaian. Rakles lalu berhadapan langsung dengan Desnarak dan mengomentari King Oger episode 15 ini. Sebuah episode yang bagus. Ini adalah sebuah sesi pengenalan yang bagus juga untuk adiknya si Dibowski. Cara mereka mengungkapkan sifat licik demi negara adalah hal yang sangat mirip, apapun demi negara. Ada juga yang kita notice adalah dalam cara berinteraksi dengan orang lain. Series ini selalu mencari scene yang dialognya terkesan terbaik untuk setiap situasi, yang sangat bagus di episode kali ini. Gokil. Rakles di sini diperlihatkan makin terbelakang developmentnya, dan itu sebenarnya akan cukup menghibur, terutama dalam cara si karakter membuat Rakles agak canggung dan tidak nyaman di sini. Ini adalah episode yang bagus untuk belajar lebih banyak lagi tentang Kaguragi dan penduduk Tofu. Plot dari episode ini bagus dalam menyajikan informasi tentang Kaguragi itu sendiri. Yang lainnya memiliki dampak yang lebih kecil memang pada episode kali ini, dengan fokus pada Kaguragi, Jeremy, dan Rakles. Dan ini adalah sebuah episode yang menarik dan menyenangkan, sebuah refreshing dari apa yang terjadi di episode sebelumnya. Eksekusi yang cukup baik. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.